In een hartstochtelijke redenvoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab? Halo teman-teman, selamat datang di video proyek akhir mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan Bela Negara ya teman-teman. Perkenalkan teman-teman, nama saya Iksan Firmansyah. Saya mahasiswa program studi bimbingan dan konseling di IKIP Siliwangi teman-teman. Nah teman-teman, kalau teman-teman mendengar kata bela negara, apa sih yang pertama kali teman-teman pikirkan tentang bela negara? Pasti teman-teman berpikiran tentang angkat senjata atau perang dan sebagainya ya teman-teman. Tapi itu dulu teman-teman, itu waktu zaman penjajahan gitu, itu waktu zaman perang ya teman-teman. Beda halnya dengan sekarang teman-teman. Kayak sekarang itu bela negara bukan hanya tentang fisik teman-teman, tetapi di era digital seperti sekarang ya, musuh kita itu nggak kelihatan teman-teman. Mereka nggak pakai peluru, mereka nggak pakai baju perang, dan juga mereka nggak pakai senjata teman-teman ya. Tetapi mereka berperang menggunakan hoax teman-teman, dan juga jempol like kalian di media sosial gitu kan ya. Nah teman-teman, musuh kita nggak kelihatan itu lebih bahaya daripada musuh yang kelihatan teman-teman. Nah teman-teman ya, kali ini kita bakalan kupas tuntas gimana sih caranya mewujudkan semangat bela negara di era digital, terutama kita bagi generasi muda di Indonesia. Teman-teman, kenapa sih kita harus peduli? Coba deh teman-teman kita lihat realitanya di sekarang ya, di zaman sekarang. Nah teman-teman, berdasarkan data ilmiah, insiden serangan cyber di Indonesia itu melonjak cukup tinggi teman-teman, atau bisa dikatakan melonjaknya tajam banget ya. Yang dari tadinya cuma 88 juta itu di tahun 2020 langsung meroket teman-teman jadi ke 1,65 miliar insiden di tahun 2021 teman-teman ya. Itu kan cepet banget ya teman-teman. Nah serangannya mulai dari phishing teman-teman. Gak cuman itu teman-teman, kita juga sering banget nih ngelihat kasus kebocoran data berskala besar ya. Ini ada contohnya teman-teman, kayak kasus kebocoran data nasabah Bank Indonesia itu pada awal tahun 2020 ya, atau 2022 teman-teman. Data pelamar kerja di anak perusahaan Pertamina itu teman-teman, sampai kebocoran data puluhan ribu perusahaan yang volumenya mencapai ratusan gigabita teman-teman ya, ditambah lagi gitu ya. Nah teman-teman, ditambah lagi di media sosial kita tiap hari diserang terus-terusan dengan yang namanya hoax ya teman-teman. Itu hoax terus-terusan, kita nggak berhenti-berhenti di media sosial, apalagi di sekarang ya udah zaman AI gitu, banyak banget penyebaran hoax itu, cepat banget dan juga banyak banget berita bohong teman-teman. Nah ciri-ciri gampangnya teman-teman ya, kayak kalau hoax itu kayak banyak buzzer gitu kan, yang menyebarkan hoax gitu kan. Itu teman-teman efeknya sangat berbahaya banget teman-teman, apalagi kita ya sebagai masyarakat itu bisa jadi lebih panik nanti teman-teman, bisa menyebabkan berantem juga antar warga gitu kan karena hoax gitu kan. Ujung-ujungnya itu merusak persatuan bangsa kita teman-teman, atau merusak negeri kita gitu kan. Secara tidak langsung itu akan terus-menerus akan merusak bangsa kita ya teman-teman. Itu sangat berbahaya banget. Nah teman-teman, melihat ancaman yang makin modern seperti sekarang ini ya, maka bela negara itu juga harus kita perluas lagi teman-teman. Wawasan kita harus diperluas lagi, pengetahuan kita harus diperluas lagi. Secara hukum, konstitusi kita di pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 ya teman-teman, udah negesin kalau bela negara itulah hak dan kewajiban setiap warga negara Indonesia. Yang artinya teman-teman, ini tugas kita semua, bukan cuma tugas TNI atau Polri saja. Nah teman-teman, di era digital seperti sekarang ini ya, bela negara itu bukan berarti kita ikut wajib militer aja, atau kita nggak diwajibkan cuma perang aja. Tetapi bela negara itu teman-teman, bagaimana sih sikap kita, pengetahuan kita, dan keterampilan kita dalam menjaga ruang digital agar tetap aman dan nyaman. Nah teman-teman,
nilai-nilai dasar yang sangat dasar gitu kan, kayak cinta tanah air itu bisa kita buktiin lewat hal yang sederhana aja teman-teman, nggak perlu hal yang ribet-ribet ya. Misalnya kita menjaga nama baik bangsa atau nama baik negara kita dengan berkomentar yang bijak, berkomentar yang baik, yang positif dan yang membangun ya teman-teman. Jangan menyebarkan hoax atau berita-berita bohong gitu kan. Kita juga harus bangga dan mencintai produk-produk lokal, mensupport UMKM dan memajukan terus usaha-usaha masyarakat Indonesia ya teman-teman. Mencintai tidak harus kita berlebihan atau Nah teman-teman, terus langkah konkret apa sih yang bisa kita lakukan sebagai generasi muda atau generasi Gen Z gitu kan? Nah teman-teman, ada 2 strategi utama ya teman-teman. Untuk strategi yang pertama, itu kita bisa menguatkan literasi digital kita gitu kan. Nah teman-teman, literasi digital itu bukan cuma sekedar bisa main HP aja atau cuma punya kuota internet aja, tapi kemampuan berpikir kritis kita harus lebih ditingkatkan lagi untuk menyaring informasi sebelum nanti teman-teman klik tombol share ke grup keluarga atau ke media sosial ya. Budayakan teman-teman, kita harus cek and recheck dulu atau cross check dulu ya tentang kebenarannya. Harus saring dulu sebelum di-sharing gitu kan teman-teman. Kalau artiannya harus disaring dulu sebelum di-sharing ya. Nah, kedua teman-teman, kita harus terapkan manajemen keamanan data pribadi kita ya. Gitu. Mulai dari diri sendiri teman-teman, jangan dulu ke orang lain deh, kita mulai dari diri sendiri dulu aja. Jangan malas buat pakai kata sandi atau password yang kuat dan berbeda-beda di tiap akun teman-teman gitu kan ya. Aktifkan juga 2 faktor itu teman-teman, dan yang paling penting jangan pernah asal sebar data pribadi, kayak misalkan kita menyebarkan KTP sembarangan gitu kan, atau kita menyebarkan nomor handphone di platform-platform yang gak jelas itu kan. Menjaga keamanan dan data pribadi gitu kan, itu sangat penting teman-teman. Itu bentuk kontribusi kecil dalam menjaga keamanan cyber nasional gitu kan, untuk mencegah atau meminimalisir kebocoran data. Nah teman-teman, ingat ya, untuk teman-teman semua, senjata terbaik kita dalam menghadapi era digital seperti sekarang itu sebenarnya udah ada sejak dulu teman-teman, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar kita sendiri gitu kan, negara kita sendiri. Nilai-nilai Pancasila itu sangat relevan banget teman-teman di dunia maya. Contohnya nih, sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab teman-teman ya. Itu mengajarkan kita buat menghargai privasi dan hak orang lain gitu kan. Nah di sila ketiga itu ada persatuan Indonesia teman-teman. Itu mengingatkan atau ngingetin kita nih buat gak menyebarkan hoax atau ujaran kebencian yang bisa bikin kita pecah belah gitu kan. Jadi teman-teman ya, jadikan Pancasila itu sebagai kompas untuk penentu arah untuk etika kita selama kita menggunakan media sosial, biar lebih bijak lagi untuk menyaring atau tidak menyebarkan hoax gitu teman-teman ya. Teman ya, untuk kesimpulannya teman-teman, ruang digital adalah medan perjuangan baru kita, medan perjuangan generasi muda ya teman-teman. Itu untuk menjaga ruang cyber tetap bersih dan aman, dan tetap bertanggung jawab gitu kan. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bela negara gitu kan, sebagai generasi muda juga. Yuk teman-teman, kita jadi netizen yang bijak, jadi netizen yang cerdas, jadi netizen yang kritis dan berkarakter Pancasila. Nah teman-teman, untuk pesan dari saya, jaga jempol teman-teman, jaga negeri teman-teman semua, negeri kita semua. Karena bela negara mulai dari layar HP gitu kan, bela negara mulai dari layar HP teman-teman sendiri gitu kan. Nah saya Iksan Firmansyah, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa dan salam bela negara. Jangan lupa sebutin hashtagnya teman-teman, bela negara.